kita ini termasuk keturunan penduduk Cilegon yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kakek moyang kita, nenek moyang kita, buyut kita itu mengalami masa-masa sulit, masa-masa bahaya. Yang pertama masa bahaya pada tahun 1880 sampai 1884. Ada dua masa sulit pada waktu itu. Yang pertama adalah diserang oleh penyakit menular, oleh penyakit yang mematikan, penyakit pes. Kurang lebih 16.000 penduduk Cilegon dan Banten sekitarnya meninggal dunia, tidak mampu bertahan hidup karena kelaparan, karena diserang penyakit itu. Dan pada saat itu Belanda itu bertindak kejam. Binatang peliharaan, hewan peliharaan, kerbau, kuda itu dibunuh oleh Belanda, dihabisi oleh Belanda. Itu padahal pada waktu itu nenek moyang kita itu dalam keadaan kesulitan betul. Dalam kesulitan ekonomi, kesulitan makan, situasi pada waktu itu alam panas luar biasa. Masyarakat Cilegon menyebutnya peristiwa langit bolong. Setelah itu pada tahun 1883 bulan Agustus, tepatnya tanggal 26-27 itu Krakatau meletus. Bukan hanya letusan hujan abu yang membuat warga kita kegelapan, tetapi dari udara kita kegelapan, pandangan mata itu tertutup, terhalang oleh debu vulkanik dari Krakatau. Kemudian dari bawah, dari laut itu air naik, tsunami. Itu warga Banten, Sumatera ribuan meninggal dunia. Kalau tidak salah 30 ribuan meninggal dunia kena kesapu oleh tsunami dan juga tidak tahan karena saking udara kotor, debu dari vulkanik yang dikeluarkan oleh Krakatau itu meninggal. Nah, nenek moyang kita termasuk selamat. Kakek moyang kita selamat. Pada tahun 1888 ketika setelah masa paceklik, masa kena penyakit, wabah penyakit, kemudian keserang juga dengan tsunami oleh hujan abu. Pada tahun 1888 tanggal 26 bulan Juli kita diserang oleh Belanda atau Belanda melakukan kekejaman. Kemudian kita bangkit melawan Belanda dan pada waktu itu Cilegon dikenal dengan istilah peristiwanya itu adalah geger Cilegon. Dan kakek moyang kita termasuk yang selamat. Banyak para tokoh, para kiai, para ustadz yang terbunuh atau dibunuh oleh Belanda. Mereka syahid, insya Allah mereka syahid. Tetapi selain yang mereka dibunuh oleh Belanda, ditangkap, dibuang di berbagai macam daerah. Itu 94 orang tokoh dibuang ke daerah lain. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Ambon, ada yang ke Maluku, di daerah lain. Artinya pada masa waktu itu, masyarakat Cilegon umumnya tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengarahkan. Karena tokoh agama dibuang, para tokoh masyarakat dibuang oleh Belanda, ditangkap, dibuang. Artinya kita hidup tanpa pimpinan, tanpa pemimpin, tanpa pengarah. Hidup bagaikan ayam tanpa induk. Tanpa ibunya. Bagikan ayam seperti itu, kalian induknya, kiak, mencari pimpinan. Alangkah sengsaranya pada waktu itu masyarakat Cilegon, kakek moyang kita. Dan alhamdulillah kita ini termasuk keturunan yang tidak mengalami yang dialami oleh para tokoh-tokoh lainnya. Akhirnya kita ini lahir sampai orang tua kita lahir dan sekarang kita sudah lahir. Nah, kita sudah mendapatkan kemerdekaan, sudah mendapatkan kebebasan, kita sudah merdeka. Hendaknya kita ini juga menjadi orang yang dapat menikmati kemerdekaan, tidak mengalami penjajahan kembali, tidak mendapatkan penindasan. Tapi faktanya kita ini selalu sulit, mengalami kesulitan. Bahkan bukan kesulitan, dipersulit. Seakan-akan kita ini adalah bukan warga Cilegon. Bukan warga Cilegon yang punya jasa terhadap kemerdekaan, terhadap
perusahaan di sini banyak, ada Krakatau Steel, ada BUMN, ada perusahaan asing, ada perusahaan swasta, sebagainya ada di sini. Tapi kita bekerja malah sulit. Ini mengalami kesulitan luar biasa. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan, kita harus bangkit. Bangkit untuk belajar, bangkit untuk berjuang, bangkit untuk melawan. Karena kita ini ditindas. Kita ini ditindas oleh para pendatang yang ada di Cilegon. Kita dipersulit. Jujur kita dipersulit. Padahal kita sudah merdeka. Undang-undang sudah mengatur. Tatanan kenegaraan itu sudah mengatur. Peraturan sudah mengatur. Tapi kenapa mereka itu membuat peraturan sendiri dan itu yang membuat kita dipersulit. Seakan-akan kita itu hanya hanya berhak untuk mendapatkan CSR saja. Tidak itu kita harapkan. Kita juga ingin mengabdi pada negara, ingin berbakti kepada negara bersama-sama dengan orang-orang lain lah. Kita ingin seperti itu. Maka saya mohon dalam kesempatan ini pada semua pengambil kebijakan, baik badan publik, baik pemerintahan, baik perusahaan, semua yang terlibat di dalamnya harus bersama-sama membangun kemanusiaan, membangun kebangsaan, menerima masyarakat sini sebagai tenaga kerja, sebagai pengusaha di daerah sendiri. Aneh kalau orang sini mau usaha dipersulit. Aneh kalau orang sini mau bekerja dipersulit. Ini aneh. Ini tidak masuk akal. Kita tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Ini. Maka saya dalam kesempatan ini mengajak semuanya, kita harus bangun, bergerak untuk merebut kembali hak kita. Tanpa kita rebut, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu tidak mungkin. Hayhata, wahayhata. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kalau kita diam saja. Kita harus bangun, harus bergerak. Melawan, bukan berarti mengusir mereka, tapi mengajak kerjasama. Mereka harus memahami bahwa ini adalah hak kita, hak sebagai warga negara.